Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Naufal Rafid dengan NIM 2305011110056. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang berupa 4 soal. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengapa sebuah negara harus memiliki sebuah lembaga keuangan, dan jawabannya adalah karena suatu negara harus memiliki lembaga keuangan karena lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian yang modern. Lebih dari kebanyakan orang mungkin hanya menyebutkan bank sebagai lembaga keuangan, tetapi lembaga keuangan sangat lebih luas, lebih daripada itu. Lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya juga terbatas pada bank, tetapi juga termasuk perusahaan perwalian, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan pedagang investasi. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu menurut Anda apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen, dan jelaskan alasannya. Dan jawaban saya adalah, menurut saya iya, karena Bank Sentral harus berdiri sendiri sebagai lembaga yang independen karena ia memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Bank Sentral sendiri memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Soal yang ketiga yaitu mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi. Jawabannya adalah lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi karena ia memiliki tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Dan jika tidak diawasi dan tidak diatur, maka keuangan suatu negara akan kacau. Fungsi lembaga keuangan antara lain mengendalikan peredaran uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, membantu perusahaan yang sedang membutuhkan modal, memfasilitasi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa, dan mempermudah transaksi keuangan yang lebih mudah dipahami dan praktis. Selanjutnya, dan yang terakhir, soal keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Baik, yang pertama, kelebihan dan kekurangan bank konvensional. Kelebihannya adalah fleksibilitas produk dan layanan yang lebih besar, aksesibilitas yang lebih luas karena sudah mapan di pasar. Kekurangannya, bunga dan praktik keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, risiko tinggi terkait dengan fluktuasi suku bunga dan kondisi pasar. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan bank syariah. Kelebihannya adalah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menarik bagi klien yang ingin menghindari bunga riba, fokus dan berkeberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kekurangannya adalah keterbatasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan bank konvensional, memerlukan keahlian khusus pengelolaan dan audit sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan BPR konvensional. Kelebihannya adalah fokus pada pelayanan kepada segmen pasar kecil dan menengah, fleksibilitas yang lebih besar, dan menilai kelayakan kredit. Kekurangannya adalah rasio modal yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga lebih rentan terhadap risiko keterbatasan sumber daya dan teknologi untuk bersaing dengan bank yang lebih besar. Yang keempat, BPR syariah. Kelebihannya adalah menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah, menarik bagi masyarakat yang ingin mematuhi hukum Islam, memiliki potensi untuk mendukung perekonomian lokal dan inklusi keuangan. Kekurangannya adalah tantangan dalam membangun basis nasabah yang besar karena masih kurangnya pemahaman tentang produk syariah, memerlukan investasi yang signifikan dalam sistem teknologi dan sumber daya manusia. Dan itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya akan menjawab strategi-strategi apa yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan di Indonesia tersebut dapat maju dan berkembang.
yaitu dengan cara mengembangkan jenis produk dan layanan yang lebih bervariasi, serta untuk memperkuat daya tahan dan daya saing lembaga keuangan dan pembiayaan dan simpanan untuk mengoptimalkan besaran margin pembiayaan dan simpanan lembaga keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.